Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Artinya katakan, hai Nabi Muhammad, la as'alukum 'alaihi ajran. Aku, di sini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak meminta kepada kalian ajron, bayaran, illal mawaddata fil qurba, kecuali cinta kepada al-qurba, yaitu keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, bahwa yang dimaksud ayat ini dulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, tentu di kalangan orang-orang Quraisy. Itu sebagian dari orang-orang Quraisy beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan sebagian lain yaitu kafir dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu di antara orang-orang yang beriman itu kan berinteraksi juga dengan keluarganya yang sama-sama dari suku Quraisy. Maka orang-orang suku Quraisy itu dikatakan kepada mereka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah tadi, hai orang-orang Quraisy, aku berdakwah untuk mengangkat kalian, martabat kalian. Ini bukan untuk minta bayaran, uang, harta, bukan. Tapi paling tidak, kalau kalian belum menerima dakwaku, maka jangan memusuhi aku dan keluargaku. Atau juga orang-orang yang beriman kepadaku. Karena orang yang beriman kepadaku ini juga banyak kalangan suku Quraisy. Itu menurut Imam Ibnu Katsir. Tapi menurut ulama yang lain bahwa ini juga berlaku kepada keluarga Nabi, bahkan sampai dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi yang sekarang masyhur disebut dengan kalangan para habaib. Rasulullah itu tidak minta bayaran kepada kita umat Islam yang sudah beriman kepada beliau. Tapi beliau hanya diperintahkan oleh Allah mengatakan, nah kalian umat Islam cintailah anak turunku. Jadi kita ini berkewajiban untuk mencintai para habaib sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana kalau misalnya di antara para habaib itu ada yang perilakunya kurang baik? Kita tetap cinta kepada mereka, tapi tidak perlu mengikuti perilaku yang tidak baik. Nah, seperti juga kita mempunyai ayah misalnya. Kebetulan dalam satu sisi sifat ayah kita itu tidak baik. Misalnya, kita tetap wajib menghormati beliau, mencintai beliau, tapi dalam perilaku yang tidak baik itu, maka kita tidak harus mengikutinya atau menirukannya. Begitu kurang lebih. Nah, ya ikhwan, karena kita sebagai pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pecinta ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak repot kok hanya mencintai mereka, jangan mencaci maki mereka. Kalaupun misalnya menurut kita ada perilaku yang tidak tepat, maka perilakunya itu yang jangan kita ikuti, tapi rasa cinta, mahabbah dan menghormat ini tetap wajib bagi kita kepada dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diberitakan di dalam syariat Islam. Misalnya ada seorang habib tiba-tiba dia keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, entah itu masuk Syiah atau ikut aliran liberal, maka jangan sampai karena rasa cinta kita kepada beliau lantas kita jadi Syiah, lantas kita jadi liberal. Jangan. Karena itu bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka bagaimana menyikapinya? Kita tetap menghormat, tapi jangan sampai ikut akidahnya yang sesat tadi itu. Kalau misalnya suatu saat dia rujuk kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita barulah mengikutinya dan kita menghormati sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam syariat. Kurang lebih begitulah semestinya kita bersikap terhadap ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam.